Selamat datang di berita terkini seputar sepak bola Indonesia. Kali ini kami akan mengupas kabar menarik yang sayang untuk Anda lewatkan. Yuk, simak pembahasan selengkapnya hanya di sini. Berbicara soal timnas Indonesia tentu nggak cuma soal tim secara umum, sebab masing-masing elemen punya kisah menarik untuk diulik. Ya, kali ini kisah itu datang dari asisten pelatih Garuda Alex Pastoor yang sudah kembali ke Belanda padahal baru di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Kabar pulangnya Alex Pastoor ke Belanda diketahui dari unggahan Instagram Stories-nya, di mana mantan juru formasi Almere City tersebut memperlihatkan dirinya yang tengah menjadi analis pertandingan AS Alkmaar versus Galatasaray di Liga Eropa Jumat lalu. Alex Pastoor dan tim kepelatihan sendiri tampak sangat sibuk beberapa waktu ini di tanah air. Mereka mengunjungi cukup banyak lokasi pertandingan BRI Liga 1. Coach Patrick dan jajarannya sempat memantau laga Persija Jakarta versus PSBS Biak di Bekasi, kemudian laga Persita Tangerang kontra Persika Kediri di Tangerang, dan laga Dewa United melawan Persija di Bogor. Bahkan Alex Pastoor dan Denny Lansat juga sempat terbang langsung ke Ternate, Maluku Utara untuk menyaksikan secara langsung laga antara Malut United melawan Borneo FC Samarinda. Nah, kembali ke Pastoor, peran sebagai panit bukanlah hal baru baginya di dunia sepak bola. Selama ini ia telah menggeluti profesi tersebut dengan penuh dedikasi. Selain tampil dalam siaran langsung pertandingan, Alex Pastoor juga sering hadir untuk memberikan analisis atau membahas isu terkini dalam dunia sepak bola melalui berbagai podcast yang populer. Nah, Indonesia yang akan menghadapi Australia dan Bahrain, dua lawan tangguh yang memerlukan strategi matang dan persiapan optimal, sehingga sebagai bagian dari staf kepelatihan Alex Pastoor menyadari bahwa waktu yang tersedia sangat terbatas. Oleh karena itu, ia berusaha menyusun perencanaan yang seefisien mungkin agar tim bisa tampil maksimal di pertandingan penting tersebut. Dalam wawancara dengan Love Television di acara di Altra, Pastoor mengungkapkan bahwa sebelum menerima tantangan melatih timnas Indonesia, ia telah menyerap banyak wawasan dari berbagai pelatih ternama. Ia memahami bahwa kerjasama dengan klub-klub pemain menjadi faktor krusial sebelum mereka bergabung dengan skuad Garuda. Ya, menurutnya negosiasi dengan klub harus dilakukan terlebih dahulu agar pemain bisa benar-benar fokus ketika bergabung dengan timnas Indonesia. Pastoor menyoroti pentingnya kejelasan dalam strategi dengan waktu yang terbatas dan tanpa adanya uji coba. Ia pun menekankan bahwa semua rencana harus disusun dengan baik agar tidak terjadi kebingungan di dalam tim. Dengan banyaknya pengalaman yang Pastoor miliki ini, ia pun menyebut bahwa efektivitas dalam persiapan adalah kunci utama agar timnas Indonesia bisa tampil maksimal di kompetisi besar seperti kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan persiapan matang dan strategi yang jelas, skuad Garuda dinilai bisa menunjukkan performa terbaik mereka di laga kualifikasi mendatang. Tentu membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 akan menjadi pencapaian luar biasa bagi seluruh tim. Maka dari itu, dengan komitmen dan persiapan matang yang dilakukan oleh tim kepelatihan, para pendukung skuad Garuda tentu berharap bahwa timnas Indonesia bisa tampil optimal dan bisa mendapatkan poin penuh. Ya, memiliki jajaran pelatih top Belanda, termasuk Alex Pastoor, tentu menjadi kebahagiaan tersendiri bagi para pemain timnas. Di bawah kepemimpinan Patrick Kluivert, terdapat 3 asisten pelatih yang mendukungnya, di mana selain Alex Pastoor, ada Denny Lansat dan juga Gerald Van den Boeck yang juga bertanggung jawab atas timnas Indonesia U23. Nah, salah satu penggawa Garuda, Kelvin Verdong, bahkan menyebut Kluivert sebagai seorang legenda di dunia sepak bola. Selain itu, ia juga menganggap Pastoor memiliki kekuatan dalam aspek taktik permainan, sehingga Verdong pun sangat antusias untuk kembali membela skuad Garuda. Patrick Kluivert adalah legenda, dan Pastoor sangat kuat secara taktik. Jadi aku sangat menantikan periode internasional ini. Ya, dalam waktu dekat, Verdong akan memperkuat timnas Indonesia dalam lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung bulan depan. Tim Garuda akan menghadapi tuan rumah Australia di Sydney Football Stadium pada tanggal 20 Maret dan kemudian menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno 5 hari berselang.
Menatap laga ini, Kelvin Verdong pun cukup optimistis menilik adanya peran Alex Pastoor sebagai juru strategi anyar Timnas Indonesia dengan 6 pertandingan yang sudah dilalui dan saat ini menempati peringkat 3 dengan raihan 6 poin. Pemain andalan Eni Sinaymagan itu yakin bahwa racikan tim kepelatihan anyar bakal membawa Indonesia meraih poin maksimal. Pencapaian Timnas Indonesia untuk sampai di titik seperti sekarang ini jelas nggak datang begitu aja alias ujuk-ujuk. Ada namanya sebuah proses panjang yang harus dijalani, terutama untuk menciptakan tim seperti ini. Dan siapa sangka kita bisa menutup tahun 2024 kemarin dengan duduk di posisi ketiga grup C round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Di luar setelah itu ada yang namanya dinamika dan lain-lain. Ya, masuknya Patrick Kluivert, Danny Langsat, serta Alex Pastoor. Selain akan membuat tim ini makin banyak disorot, juga diyakini akan semakin membuat para pemain grade A lainnya makin mantap untuk gabung ke Timnas Indonesia. Nah, dengan semua hal yang ada, wajar saja jika probabilitas tim Garuda untuk lolos ke Piala Dunia pun juga makin besar adanya. Bulan Maret 2025 menjadi bulan yang terpenting, lantaran di bulan itu juga terdapat momentum jeda internasional yang berguna bagi para pemain diaspora. PSSI sendiri sebenarnya sudah menyiapkan beberapa nama dari pemain keturunan untuk dinaturalisasi, misalnya oleh Romani dan Jairo Riedewald. Lalu untuk Jairo, dia juga sekarang sedang didekati langsung oleh Patrick Kluivert agar gelandang 28 tahun itu mau bergabung bersama skuad Garuda. Nah, menariknya ada satu nama lain yang bakal menjadi gebrakan dari PSSI selain Ole dan Jairo. Ia adalah Emil Audero yang diyakini bisa saja dinaturalisasi. Ya, mengingat pengalaman dan jam terbang yang dapat sesuai dengan skema skuad Garuda saat ini, di bawah asuhan Patrick Kluivert, Timnas akan disulap menjadi pasukan yang di dalamnya berisikan beberapa pemain yang menjadi andalan di klubnya masing-masing. Ya, seperti yang kita tahu bahwa Kluivert dikenal menitik beratkan yang namanya jam terbang, dan oleh karena itulah Audero setidaknya bisa masuk ke dalam skema Timnas besutan Kluivert. Apalagi diketahui bahwa Emil memiliki porsi menit bermain yang bisa dibilang cukup, yakni ada sekitar angka 42% menurut data statistik dari Transfermarkt. Emil memang memiliki darah Indonesia dari sang ayah Edi Mulyadi yang berasal dari Indonesia dan telah lama dikaitkan dengan skuad Garuda. Ya, pada masa lalu Emil Audero lebih memilih untuk fokus mendapatkan tempat di Timnas Italia. Meskipun demikian, apa yang dikatakannya sekarang telah berubah pikiran. Maka dari itulah jika benar Emil kini mempertimbangkan opsi membela skuad Garuda, keputusan ini akan menjadi momentum besar bagi sepak bola nasional. Pasalnya penampilannya yang konsisten sebagai kiper utama menjadikannya salah satu kiper terbaik di Serie A dan tentu akan meningkatkan daya saing Timnas Indonesia dalam menghadapi lawan-lawan berat di kualifikasi Piala Dunia. Selain PSSI, jajaran pelatih dan juga pemain, Fansu juga pastinya nggak mau ketinggalan mempersiapkan diri untuk menyambut laga di bulan Maret nanti. Dan seperti yang kita tahu, kalau di situasi seperti sekarang, Timnas butuh banyak sekali dukungan. Itulah mengapa keberadaan supporter memang dirasa sangatlah berarti. Yap, supporter Indonesia khususnya yang ada di Australia benar-benar siap memberikan dukungan semaksimal mungkin dan pastikan bakal menjadi motivasi tambahan bagi para punggawa Garuda di laga mendatang. Timnas Indonesia versus Australia dijadwalkan saling berhadapan di Sydney Football Stadium yang diketahui berkapasitas 42.500 penonton. Diketahui pendukung Timnas Indonesia akan ditempatkan di tribun bagian selatan stadion, di mana para supporter Garuda juga sudah diminta untuk tidak membeli tiket tribun utara yang bakal diisi fans tuan rumah. Ya, meski demikian, tagar Sydney kandang Garuda bahkan cukup ramai jelang laga Timnas Indonesia versus Australia. Hal itu jelas menjadi bukti besarnya antusiasme supporter untuk memberikan dukungan bagi skuad merah putih. Antusiasme luar biasa dari para fans Garuda pun bahkan sampai membuat Federasi Sepak Bola Australia memberikan batasan jumlah supporter. Seiring berjalannya waktu, harus diakui kalau Timnas Indonesia sekarang ini benar-benar jadi salah satu tim dari Asia yang banyak mendapatkan sorotan. Hal itu tak terlepas dari performa Garuda khususnya di round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Meskipun hanya punya ranking FIFA terendah, namun nyatanya di atas lapangan, tim Garuda mampu menampilkan permainan yang cukup baik, sehingga untuk sementara ini berhasil duduk di peringkat ketiga klasemen sementara.
Tentu saja melihat ini semua, para lawan skuad Garuda sedikit banyak pun juga merasa panik sekaligus juga waspada, ditambah dengan kehadiran pelatih anyar serta deretan nama pemain top baru yang akan merapat membela Garuda. Nah, Australia yang masih menempati posisi kedua di grup C dengan koleksi 7 poin dari 6 pertandingan, diakui pun juga belum aman untuk persaingan mengamankan tiket terakhir ke putaran final Piala Dunia 2026 melalui ronde ketiga. Ya, gimana enggak? Tim asuhan Tony Popovic hanya terpaut 1 angka dari timnas Indonesia dan semua tim juga masih memiliki peluang untuk lolos ke ajang terakbar dunia itu. Diketahui Australia masih memiliki 4 laga sisa yang harus dimenangkan agar tiket ke Piala Dunia 2026 digenggam, di mana laga pertama yang bakal dilakoni oleh mereka adalah saat jumpa timnas Indonesia. Bak menebar ancaman, Popovic sudah begitu yakin sepenuhnya bahwa para pemain sudah siap secara mental dan fisik di 4 laga tersisa, termasuk saat lawan skuad Garuda. Ex-pemain belakang Crystal Palace tersebut juga berharap pemainnya siap menghadapi timnas Indonesia yang sedang naik daun. Pasalnya pada pertemuan pertama, tim Garuda berhasil menahan imbang Australia di Jakarta. Namun dengan permainan saat ini, Popovic pede bisa menampilkan skema terbaik saat jumpa timnas Indonesia dan yakin anak asuhnya bisa membungkam skuad Garuda kala bermain di Sydney. Ya, seimbang penuh keyakinan yang diungkap oleh Popovic itu tentunya untuk membagikan motivasi tim asuhannya jelang menghadapi pasukan yang bakal dibesut Patrick Kluivert nanti. Tak bisa dipungkiri, kehadiran Patrick Kluivert diharapkan bisa membawa angin segar bagi timnas Indonesia hingga meloloskan skuad Garuda ke Piala Dunia 2026. Hal ini juga membuat Tony Popovic sebagai juru taktis keras yang baru ditunjuk September tahun lalu cukup waspada mengingat rekam karir Kluivert sebagai pemain bintang di masanya. Popovic dengan jujur mengakui bahwa kehadiran legenda timnas Belanda dan Barcelona itu yang akan didampingi sejumlah asisten Alex Pastoor dan Danny Lanza benar-benar membuatnya panik dan menduga-duga langkah seperti apa yang akan diambil oleh juru taktik anyar Garuda tersebut. Sebagai lawan pertama Indonesia dengan pelatih baru, media negeri Kangguru The West juga menilai bahwa kehadiran Patrick Kluivert di timnas Indonesia menjadi ancaman besar bagi Sakros. Patrick Kluivert yang memiliki nama besar sebagai pemain dan berpengalaman melatih tim nasional sebagai asisten pelatih Belanda dan pelatih Curaçao membuat pasukan Popovic begitu was-was dan disebut bisa membawa timnas Indonesia menjegal Australia untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Ya, timnas Indonesia yang memulai babak baru di bawah arahan Pak Erick Thohir dan Patrick Kluivert menjadi sebuah kolaborasi yang berpotensi membawa perubahan besar bagi sepak bola nasional. Menilik itu tentu saja dengan visi besar, Kluivert dan Pak Erick berambisi untuk membawa Indonesia bersaing di level dunia. Apalagi tahun lalu skuad Garuda mencatat prestasi gemilang berkat kontribusi Pak Erick Thohir dan Sintayong, dan awal tahun ini Pak Erick membuat langkah berani dengan menggandeng Patrick Kluivert, legenda sepak bola dunia, untuk menggantikan Sintayong. Dengan kolaborasi Erick Thohir dan Patrick Kluivert, skuad Garuda siap melangkah lebih jauh mengubah kekuatan Asia Tenggara menjadi ancaman nyata di kancah internasional. Kedatangan Kluivert juga diharapkan dapat memberikan pengaruh besar dalam meningkatkan kualitas permainan di timnas Indonesia. Jika kekuatan Indonesia semakin solid, maka timnas akan memiliki peluang lebih besar untuk bersaing dengan negara-negara pesaing, terutama China dan juga Bahrain. Kedua negara ini panik melihat Indonesia sebagai rival yang setara dalam perjuangan merebut tiket ke Piala Dunia 2026. Bagi China dan Bahrain, harapan terbesar mereka adalah agar Indonesia tidak berkembang lebih jauh. Dengan kata lain, kekuatan skuad Garuda yang semakin meningkat jelas menjadi ancaman tersendiri bagi mereka. Nah, mengenai target kualifikasi Piala Dunia, Patrick Kluivert sudah menyampaikan ambisi besarnya, di mana pada bulan Maret nanti ia menargetkan Indonesia untuk meraih minimal 4 poin dalam 2 pertandingan melawan Australia dan juga Bahrain. Target ini tentu menjadi langkah awal yang penting dalam membangun momentum untuk meraih prestasi lebih besar di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, ditambah dengan hadirnya beberapa nama pemain keturunan berkualitas nantinya. Ya, seperti yang kita tahu kalau sekarang ini PSSI tengah memproses naturalisasi 2 nama pemain top, yaitu Ole Romani dan Jairo Riedewald, dan selain mereka pun ada beberapa nama yang juga tengah didekati untuk terus menambah kekuatan Garuda. Sorotan dunia terhadap sepak bola Indonesia terus memanas. Begitu banyak pemain diaspora yang tertarik membela Garuda.
Setelah sukses menaturalisasi sejumlah nama besar, PSSI mulai menatap pemain keturunan lain yang tersebar di Eropa. Keduanya mencoba menyaingi langkah Indonesia, namun justru berbuah sindiran dan juga perselisihan. Malaysia disebut giat memburu pemain keturunan di Belanda. Menurut beberapa laporan, setidaknya ada 3 nama incaran Federasi Sepak Bola Malaysia. Mereka berharap langkah ini mampu mendongkrak level tim nasional, terutama jelang kualifikasi Piala Asia 2027. Namun Vietnam mengejek keinginan Malaysia karena dinilai tak punya koneksi sekuat Indonesia. Seorang mantan wakil presiden Federasi Sepak Bola Vietnam, Tuan Phu Lam, secara belak-belakan meragukan peluang Malaysia. Menurutnya, FAM tidak memiliki sosok seperti Erick Thohir yang disegani di kancah internasional. Ia menilai Malaysia hanyalah mengambil resiko besar dan tidak punya dasar kuat untuk meyakinkan para pemain Eropa. Situasi ini memicu ketegangan terutama karena Malaysia dan juga Vietnam berada dalam satu grup di kualifikasi Piala Asia 2027. Vietnam terdiri sendiri seolah tak ingin kalah menebar sindiran. Mereka mengangkat cerita soal Jay Itzes, bek andalan timnas Indonesia yang menjadi kapten skuad Garuda. Beberapa rumor menyebut Jay Itzes diincar klub besar Serie A seperti Juventus dan AC Milan pada bursa transfer musim dingin. Alih-alih memuji perkembangan Itzes, media Vietnam justru menyebut isu itu cumalah angan-angan. Media Vietnam berpendapat Itzes tidak benar-benar diminati oleh klub papan atas Italia. Padahal, laporan dari Italia menyatakan bahwa Itzes mendapat tawaran, namun memilih bertahan di Venezia. Bandrol transfer yang cukup tinggi juga menjadi penghalang bagi tim lain yang ingin membelinya di saat-saat terakhir. Terlepas dari itu, Itzes tetap mendapatkan pujian dari media Thai Italia. Ia dinilai tampil konsisten dan memimpin lini pertahanan Venezia di tengah badai cedera. Tuduhan Vietnam bahwa rumor transfer Itzes hanyalah mimpi tidak menghentikan arus pemain diaspora ke Indonesia. PSSI sudah membuka pintu bagi talenta keturunan yang berkarir di liga-liga top Eropa. Sejumlah nama baru disebut siap bergabung jika proses administrasi rampung. Ada pula pemain muda yang secara terang-terangan menyatakan minat memperkuat Garuda. Melihat tren positif ini, banyak pihak menilai Indonesia tak lagi sekedar tim mediocre di Asia Tenggara. Muncul pula opini bahwa semangat diaspora inilah yang membuat Malaysia dan Vietnam iri. Di sisi lain, kesuksesan pemain seperti Shiny Patinama, Elkan Bagot, dan juga Miss Hilgers menjadi contoh bahwa jalur naturalisasi dapat berjalan mulus. Malaysia di bawah pimpinan FAM terbaru menyatakan program diaspora mereka sudah mencapai tahap akhir. Mereka berharap dapat menaturalisasi pemain keturunan Belanda untuk membantu timnas. Namun, proses ini belum mendapatkan hasil jelas. Tokoh sepak bola Vietnam menganggap langkah Malaysia terlalu beresiko dan tidak memiliki fondasi yang kuat. Vietnam sendiri berusaha mempertahankan dominasi di kawasan. Mereka meraih beberapa hasil positif dalam turnamen regional. Namun, media Vietnam sering menunjukkan kecemburuan tiap kali Indonesia menambah pemain yang berkualitas. Mereka kerap menuding Garuda hanya mengandalkan jalan pintas lewat diaspora tanpa memperhatikan pembinaan lokal. Tetapi fakta di lapangan berbicara lain, Indonesia justru makin solid berkat perpaduan pemain lokal dan keturunan Eropa. Fokus utama Vietnam dalam mengusik Indonesia adalah rumor transfer Jay Itzes. Klub-klub raksasa seperti Juventus dan AC Milan dikabarkan tertarik merekrutnya pada Januari lalu. Itzes memilih bertahan demi menyelamatkan Venezia yang tengah berjuang di Serie A. Upaya mempertahankan Itzes pun dipuji media Italia. Ia dianggap memancarkan jiwa kepemimpinan dan juga performa yang stabil. Meski gagal pindah, idaman para raksasa Serie A itu tak menyurutkan minat klub lain di masa mendatang. Jika penampilannya konsisten, bukan tak mungkin Itzes keluar dari Venezia pada bursa transfer selanjutnya. Apalagi, ia terus mencuri perhatian melalui kiprahnya bersama timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Yakinlah bahwa peluang emas menuju Piala Dunia akan terus diimbangi generasi emas skuad Garuda yang kini terus di-upgrade PSSI. Federasi tidak henti meningkatkan peluang lolos ke Piala Dunia, terutama di 2026 yang akan diselenggarakan di Amerika, Meksiko, yang menjadi edisi pertama World Cup dengan format baru 48 negara. Dan Erick Thohir tidak ingin menyiakan kesempatan itu. Makanya beberapa hari ini Erick Thohir terus habis-habisan memoles timnas Indonesia sekuat mungkin. Australia dan Bahrain pun ketar-ketir. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert terima kabar baik dari segala sisi jelang debut.
Timnas Indonesia akan menghadapi Australia dan Bahrain dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dijadwalkan bergulir pada akhir Maret mendatang. Skuad yang bakal dibesut Patrick Kluivert itu pun memiliki peluang besar untuk lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Salah satu faktornya adalah Timnas Indonesia menempati peringkat ketiga di klasemen grup C dengan torehan 6 poin. Timnas Indonesia hanya berpaut 1 poin dari Australia yang menduduki urutan kedua atau batas akhir untuk lolos ke putaran final. Namun selain itu juga ada 3 alasan lain yang akan menjadi kabar baik untuk Timnas Indonesia. Situasi demikian bakal membuat Australia dan Bahrain ketar-ketir dan mengancam eksistensi mereka ke turnamen paling bergengsi di dunia itu. Timnas Indonesia dapat 3 kabar baik, Australia dan Bahrain makin terancam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tambahan kekuatan Timnas Indonesia dipastikan bakal mendapatkan tambahan kekuatan ketika bersua Australia dan Bahrain proses naturalisasi oleh Romaini. Ole bisa bermain memperkuat Timnas Indonesia di tanggal 20 dan 25 Maret mendatang. Selain itu, monster gol lokal Kluivert bakal sumringah karena salah satu pemain langganan Timnas Indonesia di sektor penyerang bisa bersaing di tengah gempuran legion asing di kompetisi Liga 1. Sosok yang dimaksud adalah Egy Maulana Fikri. Ex-penggawa Lesia Gidans itu dalam performa terbaik yang terlihat lewat koleksi 9 golnya. Egy pun menjadi satu-satunya pemain lokal yang masuk daftar 10 besar top skor Liga 1 musim ini. Alhasil, performa apik Egy pun bakal menambah daya gedor Timnas Indonesia khususnya saat bersua Australia dan Bahrain. Performa apik para pemain abroad Timnas Indonesia tengah mendapatkan banyak sorotan positif di pentas internasional, mulai dari Kevin Dix, Jay Itzes, hingga Calvin Verdong. Dix memecahkan rekor sebagai satu-satunya pemain asal Indonesia yang berkiprah di liga terbaik Jerman Bundesliga. Di sisi lain, Jay Itzes selalu menjadi andalan di lini belakang Venezia. Kluivert juga bakal semakin tersenyum setelah melihat performa Verdong. Bek sayap keturunan Aceh itu masuk dalam kesebelasan atau tim terbaik Liga Belanda edisi Januari 2025. Hal ini pun menjadi kabar baik yang sangat baik bagi Timnas Indonesia jelang menghadapi Australia dan juga Bahrain.